Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oleh, sahabat RBD, Laskar Jawara UTBK. Pembahasan TO ke-14 berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini ada 19 soal yang akan kita sama-sama bahas di soal TO ke-14 ini. Baik, bersama saya Sri Maryanti, kita mulai dari soal nomor pertama di PPU. Ya, untuk soal teks ini, untuk menjawab 1 sampai 5. Nah, seperti biasa, luangkan waktu untuk membaca maksimal 1 menit. Nah, setelah kita baca dengan seksama, teliti dan juga kecepatan membaca ya, tidak harus berlama-lama, maka mulai untuk menjawab soal nomor 1, yakni pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1. Soal berkaitan dengan soal seperti ini tentunya menjadi soal yang harus dapat poin ya, meskipun memang tidak terlalu sulit, tapi harus teliti untuk mengerjakan. Karena di sini harus hati-hati, ada pengecualian. Berarti kita lihat yang tidak sesuai, seperti itu. Nah, berbicara tentang soal sesuai tidak sesuai, ada cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat jawaban ya. Kita bisa lihat di kliknya, yaitu cari kata unik, cari bilangan atau angka, ya melalui bilangan atau angka, kemudian dari singkatan, kemudian dari penulisan bahasa asing, kemudian dari tanda baca, dan kemudian dari kata-kata yang ada kespesialan, seperti halnya dimiringkan atau ditebalkan. Kenapa kita harus mendahulukan kata-kata seperti itu? Karena di bacaan tersebut, kata tersebut bisa mengarahkan mata kita langsung ke teksnya gitu. Jadi tidak harus baca dari awal sampai akhir. Nah, melihat hal-hal yang tadi disampaikan mengenai kata unik yang dilihat dari tanda baca, penggunaan huruf kapital, kemudian kata asing, dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan, maka ada 3 opsi yang kita dahulukan untuk dilihat ke teksnya. Nah, dari suntik huruf karena ada tanda petik gitu ya, ada di kalimat langsung ke kalimat 2. Kemudian ada yang penulisan angka 2 ya, di C dan di D, yaitu 7,6 kg dan 20 partisipan. Nah, ini bisa langsung kita sesuaikan teksnya ke dalam bacaan untuk opsi ini ya. Nah, ada 2 soal, ada 2 opsi yang memang tidak bisa kita lihat secara langsung, dalam arti harus kita baca ulang dari awal. Nah, jawabannya karena yang E sesuai dengan kalimat terakhir, maka kita lihat A juga sesuai, C sesuai, dan D juga sesuai, maka jawabannya adalah yang B, kalimatnya menentang. Di dalam teks adalah yang frustasi, sementara di dalam opsi adalah yang tidak frustasi. Tentu saja itu berlainan makna. Ya, masuk ke soal nomor 2. Ya, berkaitan dengan pertanyaan topik yang sesuai ya. Lagi-lagi, topik itu berkaitan dengan judul, ya, dengan gagasan pokok, karena merupakan pembicaraan dari suatu teks atau masalah yang dibacakan dari suatu teks. Nah, di sini lebih tepatnya apa yang diulang-ulang dan apa yang didukung dari semua kalimat yang ada di dalam paragraf. Nah, semuanya mengarah ke uji coba pengembangan suntik kurus yang menjadi harapan baru dalam penanganan obesitas. Yang B masuk ke dalam pembahasan yang ada di dalam paragraf. Ya, baik, berikutnya adalah soal nomor 3. Pertanyaannya adalah mana yang mungkin benar pada paragraf kedua? Ya, seperti halnya pernyataan sesuai dan tidak sesuai ya. Hanya kemasan pertanyaannya adalah pernyataan yang mungkin benar. Boleh jadi kalimatnya tidak terlalu sama persis dengan kalimat yang ada di paragraf, tapi berupa makna yang sama ya dengan teks atau mendukung. Nah, kalimat yang tepat adalah yang C, pelepasan hormon lapar terhambat karena adanya hambatan aliran darah ke lambung. Nah, ini bisa kita kemungkinan jawabannya adalah C, dan ini sesuai dengan kalimat 8 sampai 11. Di situ ada pembicaraan mengenai hambatan pembuluh darah ya yang menuju ke lambung,
disebabkan oleh pelepasan hormon yang ada di kalimat 10 ya sampai terakhir. Jadi kalimat C ini tentu tidak didapat dari satu kalimat ya. Makanya di sini juga yang munculnya itu adalah bukan pernyataan sesuai tapi pernyataan yang mungkin benar. Jadi harus dikaitkan dengan alasan-alasan yang mendukung yang ada di dalam teksnya. Ya baik, soal nomor 4 masih dari bacaan yang sama. Kesalahan penulisan imbuhan terletak pada kata A. Mengujikannya, B. Menyuntikkan, C. Menyuntikkannya, D. Injeksikan, diinjeksikan, dan E. Menyatakan di masing-masing kalimat. Ya, kita sudah pernah membahas bahwa akhiran itu ada I, kan, an, nya. Nah, antara an dan kan ini tentulah berbeda. Sebagaimana an itu untuk penanda nomina dan kan itu untuk penanda verba. Makanya untuk akhiran an selalu identik dengan imbuhan ke. Sementara untuk kata kerja identiknya dengan imbuhan me. Nah, sementara pe dan ber bisa menyusup ke kedua-duanya. Tapi beda makna nantinya ya tentu saja. Dan untuk pengarah ke pe dan ke yang ada an-nya itu pasti nomina, sementara ber itu pasti akan selalu kata kerja. Nah, sementara di me, pe, dan ber yang akhiran kan itu pasti akan mengarah ke kata kerja semuanya. Jadi pastikan lihat baik-baik. Nah, ini ada konsep yang tadi sempat dibahas di bagian PBM. Bahwa konsep aktif pasif itu ada yang digabung dan ada yang dipisah. Yang digabung adalah yang aktif pasif, yang ada lawannya, sementara yang dipisah adalah sebagai preposisi. Jadi selain dari preposisi yang tidak bisa aktif, maka dia masuk ke konsep kata kerja. Ya. Jadi kesalahan penulisan imbuhan terletak pada kata ya betul. Jawabannya adalah C. Di sini ada menyuntikkan double K dan ada menyuntikkan tidak double K. Kita tahu bahwa suntik itu kata akhirannya adalah huruf K. Sehingga akhiran me itu padanannya dengan kan, bukan dengan an. Jadi otomatis K-nya harus 2 kali. Jadi jawabannya adalah C, harusnya double K. Ya, berikutnya adalah soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini adalah alasan ketidakbakuan dari kalimat nomor 1. Di sini ada kabar gembira bagi bagi mereka yang sudah frustasi karena program diet dan olahraganya tidak juga membuahkan hasil. Kira-kira alasan ketidakbakuannya adalah? Ya betul, jawabannya adalah yang B. Alasannya didapat dari kabar gembira itu kita bisa tanyai subjek sebagai jawaban subjek dengan kata tanya apa? Apa? Berarti kabar gembira. Karena setelah kabar gembira ada bagi mereka yang sudah frustasi, itu masih keterangan dari si subjek. Sementara setelah itu langsung ada konjungsi intrakalimat bertingkat. Ada karena. Berarti tidak menemukan predikat. Nah, di sini kemungkinan jawaban memang bisa mengarah ke 2, bisa B, bisa C. Tapi jika tidak jelas inti kalimatnya, nah lebih spesifiknya lagi adalah tidak memiliki predikat. Kalau misalkan ada predikat, berarti SP-nya jelas. Kalau tidak memiliki inti kalimat yang jelas, berarti S-nya juga tidak ada. Jadi lebih tepatnya adalah ya inti kalimat yang tidak jelas karena tidak ada predikat. Jadi jawabannya lebih ke B. Ya baik, soal nomor 6 dari bacaan yang kedua, ini untuk menjawab beberapa soal yang seterusnya. Ya, kata yang tidak baku dan bacaan tersebut. Ya, karena di sini adalah kata, berarti kita harus lihat penyesuaiannya adalah ya kalau tidak baku itu tidak sesuai dengan KBBI ataupun secara makna tidak tepat. Di sini ada kata yang kurang tepat penulisannya adalah kata karena. Seharusnya karena di kalimat 1 itu diganti dengan perluasan yang. Analisis keruangan merupakan salah satu pendekatan dalam geografi yang merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi. Jadi lebih ke perluasan bukan sebagai alasan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 7 masih dari teks yang sama adalah kata rujukan. Nah tentu saja kata rujukan ini adalah kata yang sangat mudah karena melihat kata yang dibuntuti atau yang dituju sebelumnya.
Biasanya lihat kalimat sebelum atau sebelumnya. Biasanya lihat kalimat sebelumnya, kemudian bisa juga melihat kata sebelumnya. Dan yang paling tepat di sini adalah kata rujukan, yaitu yang mendukung kata penjelas terhadap inti kalimat yang sebelumnya. Nah, di sini ada contoh penerapan pendekatan ke ruangan tersebut. Antara lain, karena tersebut di sini masih nempel dari subjek, maka jawabannya, ya betul, jawabannya adalah A. Jadi masih melihat dari kalimat ini. Nah, berikutnya, soal nomor 8, pasangan penggunaan tanda koma yang tidak tepat. Nah, kita tahu bahwa tanda baca yang paling dominan muncul ya adalah titik, koma, dan titik 2. Nah, sebagaimana saya bahas untuk tanda titik dulu ya. Tanda titik itu yang pertama tidak digunakan meskipun memang rinciannya banyak, saya kelompokkan berdasarkan hal yang bisa memudahkan untuk diingat bahwa untuk titik tidak akan berlaku untuk semua singkatan umum. Contohnya yang berkaitan dengan instansi yang ditulisnya semuanya huruf kapital. ITB, UUD dan lain sebagainya itu tidak dilihat dari jumlah huruf ya. Nah, nanti baru akan muncul titik ketika berkaitan dengan gelar. Mau di depan maupun di belakang nama. Kemudian nanti ada berkaitan dengan menyingkat 2 huruf atas nama A titik N titik S titik D titik dan menyingkat 3 huruf YTH titik almarhum titik halaman HLM titik dan lain-lain. Dan yang disalahkan itu adalah penulisan jalan tidak tepat JL karena jalan itu berdasar dari 1 huruf bukan dari 2 huruf, berdasar dari 1 kata ya, sehingga penyingkatannya jangan 2 huruf. Karena alasan penyingkatan 2 huruf adalah diambil dari 2 kata, atas dan nama. Kalau jalan 1 kata, jadi jalan itu alangkah baiknya ditulis jalan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemisah jam, menit, detik, dan nominal uang ya. Ini salah satu contoh penulisan titik. Dan untuk jam itu tidak boleh pakai titik 2. Kemudian untuk rupiah tidak boleh pakai titik dan spasi. Dan di belakang koma di belakang nominal uang adalah koma 00 bukan koma strip. Nah, berikutnya koma dan titik koma saya rangkaikan satu bagian yang saling berkaitan. Dimana kalau diibaratkan koma itu adalah pemain inti, titik koma itu pemain cadangan. Kenapa? Karena koma itu akan selalu berpasangan dengan semua konjungsi ya. Konjungsi apa saja bisa. Pertama kita lihat dari penegas, di mana ada nama yang ditegaskan dengan gelarnya atau kedudukannya sebagai ayah ya. Ketika ada gelar dan nama dalam satu kalimat, maka komanya harus 2. Kemudian rincian, ada lebih dari 2 data. Ya, misalkan membaca, koma, menulis, koma, dan. Nah, itu harus ada komanya dan kemudian penentang setara. Sebelum tetapi, sebelum sedangkan, sebelum melainkan. Sebelum TSM itu harus ada koma. Tetapi sedangkan melainkan. Dan memisahkan anak kalimat dan induk, contohnya ada konjungsi pindah, jika rajin belajar, koma, nilainya akan lebih maksimal. Dan terakhir adalah untuk penanda. Penanda apa saja? Konjungsi ataupun preposisi yang mendahului inti. Contoh konjungsi yang mendahului inti ada kata akan tetapi, koma, ada jadi, koma. Sementara untuk preposisi pada pertemuan yang lalu, koma, dan seterusnya. Nah, sementara titik koma ini pemain cadangan kalau komanya kewalahan atau kalau komanya hilang. Nah, kalau koma kewalahan, seperti halnya seperti memisahkan bilangan desimal, ini boleh menggunakan titik koma. Nah, ketika titik koma, maka titik koma tidak akan merebut semua konjungsi yang berpasangan dengan koma ya. Seperti halnya membaca, koma, menulis, koma, dan mempresentasikan. Itu harus kalau ada titik koma jadi membaca, titik koma, menulis, titik koma, mempresentasikan. Jadi konjungsinya tidak akan berpasangan dengan titik koma. Dan berlaku untuk seterusnya. Mengganti konjungsi setara, tadi koma TSM ya, koma tetapi, koma sedangkan, koma melainkan itu bisa diganti dengan titik koma. Dan yang berikutnya adalah memisahkan klausa kompleks yang ada rinciannya. Ina membawa buah-buahan. Titik 2 apel, koma anggur dan jeruk. Koma sedangkan itu tidak salah, tapi dalam kalimat ini konteksnya ada kesejajaran yang salah. Kalau komanya dipertahankan koma sedangkan Nisa, berarti Nisa disejajarkan dengan apel, anggur, dan jeruk. Nah, alangkah tepatnya adalah diganti atau mengalah salah satunya. Boleh
di nisanya yang sebelum nisa tetapinya atau sedangkannya kita hilangkan jadi titik koma nisa. Jadi nisa sejajar dengan ina. Atau juga koma sedangkan boleh bertahan tapi di rincian apel, titik koma anggur, titik koma jeruk. Nah, dannya yang hilang. Kalau di yang awal ini yang menghilangkan kata koma sedangkan, sementara yang di kedua menghilangkan koma dan. Nah, masing-masingnya logis. Asal sejajar ya. Jadi, kenapa logisnya titik koma itu men-skip konjungsi yang selalu berpasangan dengan koma? Karena titik koma itu pada dasarnya adalah tanda baca cadangan. Maksudnya, dia baru muncul kalau komanya kewalahan atau harus ada kata yang dipertegas, harus dibantu. Seperti itu. Dan terakhir adalah titik 2. Untuk 3 hal, dialog dengan catatan nama memisahkan dengan kalimatnya. Kalau ada nama, kemudian ada predikatnya, maka harus koma ya. Ibu berkata koma, tanda petik. Tapi kalau ibu titik, itu pakai titik 2 ya. Ibu saja maksudnya ya, berarti itu titik 2. Kemudian dari umum ke khusus, di sini ada alat tulis, kemudian rinciannya ada apa saja. Ada pulpen, penghapus, dan penggaris. Seperti itu, kalau dirinci, maka harus ada titik 2. Ketika ada titik 2, maka hilanglah kata-kata rincian. Di antaranya, yakni yaitu tidak tepat ketika menggunakan titik 2. Jadinya tidak efektif. Dan terakhir, pemberian. Untuk kata-kata yang memerlukan penjelas. Nah, jadi jawaban yang kurang tepat adalah, ya betul, adalah 1 dan 4 dengan kriteria seperti ini. Koma merupakan tidak ada di contoh tadi ya. Kalau ada koma sebelum konjungsi adalah hanya TSM saja. Koma tetapi, koma sedangkan, koma melainkan. Nah, karena dan merupakan bukan bagian dari penjelasan 5P dari penggunaan koma. Berikutnya, soal nomor 9 masih dari bacaan yang sama. Dalam bacaan tersebut terdapat kalimat yang tidak baku. Kalimat yang tidak baku kita tadi lihat di kalimat yang sebelumnya. Nah, bahwa ciri-ciri tidak baku itu adalah tidak punyanya tidak adanya unsur inti atau SP, kemudian penulisan kata dan tanda bacanya tidak tepat, dan penggunaan diksinya juga tidak tepat, atau juga bisa secara maknanya kurang relevan atau tidak sesuai. Kemudian tidak efektif dan juga ambigu atau tidak logis. Nah, di sini perhatikan kalimatnya, terlebih lagi itu kan keterangan, ada komanya tepat. Nah, setelah koma ada saat. Ketika saatnya itu ada komanya udah tepat anak kalimat. Tapi ketika setelah koma kan harus ketemu inti. Inti itu harus subjek kemudian predikat. Nah, di sini sudah jarang mengacukan prinsip kesantunan. Kemudian menerapkannya dalam bertutur ini tidak menemukan S ya. Jadi subjeknya tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang lainnya subjek dan predikatnya jelas. Seperti itu. Berikutnya adalah soal nomor 10. Soal nomor 10 ini berkaitan dari teks yang sama, yaitu padanan kata mengacuhkan. Nah, hati-hati ya sobat. Kita baru memahami konteks mengacuhkan itu adalah tidak peduli ya. Ternyata di KBBI kata mengacuhkan itu adalah, ya betul, dari kata dasar acuh yang artinya adalah peduli. Jadi kalau tidak peduli itu harusnya acuh tak acuh, peduli tak peduli. Nah, di sini yang bukan padanan. Maaf ya, ini soalnya belum diralat, tapi soal yang tepatnya adalah bukan padanan kata mengacuhkan. Dari kalimat nomor 3 adalah mengabaikan, memedulikan, empati, mengindahkan, mengacuhkan, atau acuh itu sama, serumpun. Jadi jawabannya A. Berikutnya soal nomor 11. Penalaran logis yang tepat berdasarkan teks tersebut. Nah, berbicara tentang logis ini adalah harus masuk akal, atau kalau disesuaikan dengan teks, maka yang harus tersurat di dalam teksnya atau termaknai benar di dalam teksnya, atau kemungkinan atau peluangnya adalah tepat. Nah, kita lihat di sini penalaran logis yang tepat berdasarkan teks. Nah, ketika melihat konteksnya, di sini anak-anak mengobrol di sekolah dengan menggunakan kata-kata kasar dianggap sebagai sebuah kewajaran. Ya, ini adalah penalaran yang tepat karena secara eksplisit ada atau tersurat di dalam teksnya. Baik tersirat ataupun tersurat yang mendukung dan memaknai itu adalah tepat. Yang lainnya seperti halnya saya contohkan, acuh tak acuh terhadap nilai kesantunan karena pengaruh lingkungan. Anak acuh terhadap nilai-nilai kesantunan karena pengaruh lingkungan rumah dan sekolah. Nah, ini kurang tepat ya untuk kalimat di dalam teks ini. Kita lihat teksnya bahwa anak cenderung mengabaikan, bukan acuh. Kalau acuh berarti peduli, ya. Berarti di sini kurang tepat padanannya.
ketika melihat konteks acuh berarti peduli terhadap nilai-nilai. Sementara dalam teksnya adalah mengabaikan. Seperti itu ya sobat, ke bawahnya juga sama. Dan yang paling tepat atau logis adalah yang C. Ketika anak berbicara, menggunakan bahasa kasar dan dianggap sebagai sebuah kewajaran itu tersurat. Dan berikutnya soal nomor 12 ini. Nah, ini teksnya lumayan panjang, jadi butuh waktu untuk sekitar membaca ini durasinya mungkin 1,5 menit ya, atau maksimal 2 menit, tapi untuk teks seperti ini paragrafnya tidak terlalu rapat sebenarnya, jadi bisa dibaca ya maksimal 1,5 menit. Setelah kita baca, kita lihat, perhatikan soalnya adalah masalah utama yang dibahas. Berarti ini dicari ide pokoknya atau topiknya ya. Nah, kita lihat apa yang dibahasnya. Nah, masalah utama yang dibahas adalah betul yang D. Beberapa asteroid yang mendekati bumi di pertengahan bulan Mei ini diambil dari paragraf 1. Kenapa dari paragraf 1 diambilnya? Karena kembali ke pernyataan masalah utama itu adalah topik yang dibahas di dalam sebuah wacana yang kemudian bisa didukung oleh kalimat lain. Kalimat-kalimat lain atau kalimat penjelasnya itu mendukung ke teks. Ketika topiknya ditentang, justru masalah utamanya tidak muncul di kalimat awal, tapi di kalimat penentangnya. Seperti itu. Karena kalimat ini didukung oleh paragraf yang lainnya, maka jawabannya yang D. Ya, berikutnya soal nomor 13 masih dari soal yang sama, tapi ini teks yang sama maksudnya ya, tapi berkaitan dengan tujuan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa tujuan itu adalah ya, betul, harapan penulis dari bacaan ini. Nah, kira-kira arahannya kemana? Nah, perlu kita ketahui bahwa paragraf, ya tujuan penulis itu adalah cara pandang ya. Nah, untuk mengetahui cara pandang, maka kita harus tahu dulu kedudukan jenis karangan ya di dalam kalimat, atau kita singkat di sini ada depan plus si. Ada deskripsi, eksposisi, eksplanasi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Masing-masing punya tujuannya. Deskripsi itu mengilustrasikan atau menggambarkan suatu hal, contohnya laporan hasil observasi, di mana kita sebagai observer atau pengamat yang turun langsung mengamati gitu ya. Kalau eksposisi itu hanya tujuannya memaparkan saja, dan kita hanya mencari narasumber yang akurat, yang didukung oleh fakta dan opini juga bisa masuk di dalamnya. Sementara eksplanasi adalah memaparkan, tapi perbedaan dengan eksposisi, kalau eksplanasi itu fenomena berkaitan dengan alam, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Tapi berupa fenomena atau kejadian atau gejala yang terjadi ya, bukan peristiwa biasa. Kemudian persuasi adalah ajakan. Biasanya persuasi itu adanya di dalam bagian-bagian paragraf lain ya, yang mendukung paragraf lain, contohnya di pidato di bagian akhirnya. Kemudian teks iklan juga bisa, dan juga teks lainnya yang sifatnya memotivasi itu masuk ke paragraf persuasi. Contohnya resensi ya. Dan berikutnya adalah argumentasi. Di sini adalah gagasan, argumen, dan pendapat yang mendukung dan menentang. Ini biasanya karya tulis ilmiah ya yang berupa kalimat argumentasi, karena di dalamnya dipenuhi oleh pendapat-pendapat para ahli. Hampir berdekatan dengan eksposisi juga, tapi kalau eksposisi sifatnya hanya mencari narasumber. Kalau argumentasi mendialogkan hasil dari apa yang kita temukan dari pendapat-pendapat yang ada, kemudian posisi kita di mana, apakah kita sebagai orang yang mendukung ataukah menentang, ataukah juga membuat satu penemuan baru dan lain sebagainya ya, karena argumentasi itu sifatnya adalah karya tulis ilmiah. Berikutnya narasi. Narasi itu bentuknya cerita, contohnya memiliki tokoh, alur, dan lain sebagainya ya. Dan ini yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena di sini bentuknya informasi. Informasi itu artinya memberitahu kepada orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi informasi itu adalah sejenis teks yang memberikan istilahnya tadi ya, pemberitahuan yang terjadi di mana, kemudian yang tadinya masyarakat ini tidak tahu jadi paham. Seperti itu. Nah, soal berikutnya adalah soal nomor 14 dari satu teks yang sama juga ya. Kalimat mana yang termasuk kata kerja aktif kecuali ya? Nah, betul, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena di sini predikat intinya itu adalah diklasifikasikan. Diklasifikasikan itu termasuk kalimat pasif. Sementara yang A itu ada kata mendekat. Ini termasuk kata kerja aktif. Yang C itu ada kata menjelaskan.
Yang D ada kata menjelaskan juga, dan yang E bergerak. Jadi yang lainnya menggunakan kata kerja aktif baik transitif atau intransitif, tapi yang B itu menggunakan kata kerja pasif diklasifikasikan. Ya, baik, berikutnya sobat, kita masuk ke soal 15 dari soal bacaan yang berbeda mengenal fungsi sitoplasma. Ya, untuk bacaan ini seperti biasa luangkan waktu efektif-efektifnya. Jadi maksimalkan di angka 1 menit ya untuk bisa lebih lagi menggali soal-soal yang lain ya. Nah, untuk yang soal ini, kalimat yang paling tepat untuk mengawali paragraf kedua yang mana? Tentu tadi sudah dipaparkan bahwa untuk menjadi kalimat pembuka, maka dia harus membuat satu pernyataan kalimat yang terpisah dari kalimat sebelumnya. Jadi dia membuat bentukan kalimat baru yang mendukung, tapi bukan berarti keluar dari topik. Seperti itu. Nah, karena kita melihat di bagian akhirnya itu berbicara tentang sitoplasma, kemudian di bagian awalnya juga berkaitan dengan sitoplasma lagi, tapi ini kepotong, ada hal yang hilang. Nah, kira-kira apa? Nah, berarti yang C, kita harus jelaskan definisi dari sitoplasma, seperti itu. Jadi ini lebih melengkapi paragraf tersebut. Ya, nomor berikutnya adalah nomor 16. Di nomor 16 ini adalah berdasarkan paragraf kedua, fungsi manakah paragraf dari paragraf ketiga ya, berdasarkan paragraf kedua, fungsi paragraf ketiga adalah sebagai apa? Berarti ini saling mendukungkah, menjelaskan atau merinci dan lain sebagainya. Nah, kita lihat untuk teks ini memang harus hati-hati untuk soal seperti ini ya. Kita harus pastikan melihat apa yang dibicarakan di paragraf yang dituju. Nah, setelah kita baca secara saksama bahwa paragraf sebelumnya di paragraf keduanya itu berbicara tentang definisi dari sitoplasma yang dirincikan, yang bukan dirincikan ya, yang ada penjelasan berkaitan dengan ciri-ciri fungsinya ya, fungsinya. Ya, di situ pada sitoplasma adalah air, sedangkan sisanya adalah protein, lipid. Nah, ini penjelasan mengenai tadi ya, yang dari kalimat yang sebelumnya adalah memosisikan definisi dari sitoplasma, kemudian ciri-cirinya yang ada pada sitoplasma itu. Nah, di paragraf berikutnya juga masih berkaitan dengan tugas utama sitoplasma. Nah, tapi di sini sudah mulai adanya memastikan keamanan molekul seluler dan organel. Organel juga ada lagi kalimat berikutnya yang menguatkan kedudukan sitoplasma. Jadi yang lebih tepat di antara merinci, mendeskripsikan, membandingkan, melanjutkan, menguatkan, itu lebih tepatnya adalah D. Yang A, kenapa salah merincikan? Karena yang rincian itu sebenarnya ada di paragraf kedua saja. Paragraf ketiga itu hanya melanjutkan lagi gitu, atau bisa juga menguatkan sih ya, karena ini mendukung teks yang sebelumnya. Tapi nanti kita lihat kenapa yang E salah jawabannya. Yang B, mendeskripsikan, itu kurang tepat karena setiap deskripsi itu harus kaitan dengan penginderaan, dilihat karakteristiknya, ciri-cirinya. Sementara ini hanya pemaparan saja, seperti itu. Jadi kurang tepat kalau observasi atau deskripsi ya. Kemudian yang C, membandingkan. Kalau perbandingan berarti ada hal yang berbeda ya, tapi di sini adalah kesamaan justru. Ngomongin sitoplasma lagi. Dan yang E, menguatkan paragraf sebelumnya dan menjelaskan detail. Nah, menjelaskan detail sebenarnya paragraf 2 itu sudah detail gitu. Jadi paragraf ketiga itu hanya menambahkan saja ya. Jadi jawabannya lebih tepatnya adalah yang D, menambahkan penjelasan yang belum ada pada paragraf kedua. Ya, jadi menambahkan saja, tidak secara detail. Nah, berikutnya soal nomor 17 dari soal yang masih sama dengan bacaan yang sebelumnya. Berikut merupakan peran dari sitoplasma, kecuali ini soal yang sangat mudah. Tentu saja ini harus bisa kita lihat di mana posisi fungsi sitoplasma. Nah, adanya terletak di paragraf 2 dan 3. Jadi jawabannya yang tidak merupakan fungsi dari sitoplasma itu adalah yang E. Merupakan bagian terkecil dari organisme, itu adalah fungsi dari sel. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 18. Di soal nomor 18 ini adalah makna kata metabolisme pada paragraf keempat. Nah, banyak pertanyaan yang muncul bagaimana mengartikan makna kata yang ada di dalam konteks kalimat yang kita belum paham artinya. Apakah terbantu dengan kalimat? Ya tentu saja ya. Ketika si penulis menghadirkan satu kata itu, tentunya itu untuk membantu para pembaca. Hanya memang arahannya adalah kita tidak mengikuti bacaannya,
tapi kita mengikuti KBBI-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Kadang-kadang kata yang dimunculkan di situ maknanya itu secara KBBI-nya apa gitu ya. Jadi tentu ini merupakan materi pengetahuan, jadi tidak bisa diterka-terka atau diraba-raba ya, karena ini harus jelas berkaitan dengan apa yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika yang muncul maknanya denotasi, sudah jelas harus secara denotasi kamus, leksikal ya. Sementara untuk bahasa yang mengandung ungkapan, majas, atau makna-makna konotasi, itu masih bisa kita ikuti dengan mengikuti struktur, bukan struktur ya, kalimatnya. Ketika berbicara tentang makna konotasi dari kursi, maka orang akan mengarahkan ke jabatan. Tapi ketika mengarahkan ke denotasi, maka cari di kamus. Kursi itu apa? Harus secara KBBI. Jadi ayah membuat kursi, nah kata kursinya itu harus dicari dari kamus. Sementara pejabat itu bersaing memperebutkan kursi, kita harus ingat bahwa tidak semua kata harus dicari di KBBI. Ketika yang dimunculkannya dalam makna kias, maka kita juga harus bisa mengikuti makna kias itu di dalam kalimat. Nah, jadi jawabannya untuk nomor ini adalah, ya betul, metabolisme itu berkaitan dengan pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika, dan ini tidak bisa diraba-raba ya, karena harus kamus, secara kamus. Nah, berikutnya adalah soal-soal akhir dari materi PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, yaitu inti kalimat. Nah, sobat mungkin sudah pada paham ya mengenai inti kalimat itu seperti apa ciri-cirinya. Ya, tepat. Berbicara tentang inti kalimat dari awal pertemuan sampai TO ke-14 ini, tentu kita tidak pernah menghilangkan jejak inti kalimat ya, dan karena inti kalimat itu memang ada di setiap tipikal soal ya, baik itu misalkan mencari kalimat utama, baik itu mencari ide pokok, baik itu mencari kalimat yang inti dari kalimat luas, itu sebenarnya kaitannya sama inti kalimat umum ya. Tapi kembali lagi, ketika ditanya inti kalimat dari satu kalimat, itu berarti ditanyanya subjek dan predikat. Tapi ketika inti paragraf, maka dilihatnya adalah kalimat utama, begitu. Nah, di sini kita harus bisa melihat bahwa yang dilihat dari satu kalimat. Ya, berarti kita harus bisa mencari S dan P-nya. Ya, tepat, inti kalimatnya fokus ke subjek dan predikat dengan yang pertanyaan pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mencari subjek itu pertanyaannya adalah apa, siapa. Dan semua kata awal berpeluang jadi subjek kecuali 3 hal, yaitu kata kerja pasif itu nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena setelahnya adalah subjek. Dibaca buku itu kan subjeknya buku, seperti itu. Tapi kalau membaca buku, ada kemungkinan berpeluang subjek ketika diikuti predikat lain. Misalkan membaca buku menjadi kebiasaanku, seperti itu. Jadi yang tidak berpeluang jadi subjek itu adalah preposisi, kemudian kata kerja pasif, dan juga konjungsi. Nah, di luar yang itu, ketika masih ada predikat yang lain, maka bisa atau berkemungkinan jadi subjek. Seperti halnya di sini. Selain itu selainnya adalah preposisi. Sebagai juga preposisi, maka kita cari batasannya adalah koma. Maka setelah koma, nah di situ bisa kita tanyai dengan kata tanya apa yang memainkan peran. Jawabannya sitoplasma. Setelah sitoplasma, ada kata juga memainkan. Nah, kata juga di situ sebagai penambah ya sebenarnya. Kata juga itu sama seperti kata lagi, ya. Tambahan ya, jadi tidak dianggap sebagai penghalang antara S ke P. Jadi kita anggapnya sebagai keterangan aja ya di situ, tapi tidak menjadikan si predikatnya jadi perluasan ya. Jadi sitoplasma memainkan peran. Nah, juganya kita hilangkan dan ke bawahnya itu keterangan. Jadi jawaban yang sesuai dengan opsi ini adalah ya betul. Cari yang SP-nya ketemu. Ada sitoplasma, ada memainkan. Nah, di antara pilihan A sampai E, yang kita skip dari awal adalah yang A karena tidak memunculkan subjek. Nah, di antara B, C, D, dan E yang memunculkan adanya keterpaduan antara S dan P itu hanya B. Yang lainnya hanya memunculkan sitoplasma S saja yang tidak berpasangan dengan predikat intinya. Ya, demikianlah sobat paparan dari pembahasan TO ke-14 untuk sesi pemahaman dan pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk
Sobat Ole dan sahabat RBD dimanapun berada. Terus berjuang karena tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Saya Sri Maryanti dari Rumah Belajar Daniel. Pamit. Salam. Yes, I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.